Oke, what's up guys? Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa ada salah satu hal penting di dalam kita memahami tentang makna membaca. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa. Wa ala alihi washabihi wa man wafa. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Oke, pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang kenapa kamu harus penting untuk membaca hari ini. Sebagian orang mungkin tahu bahwa membaca adalah sesuatu hal yang cukup jenuh ya. Pasti berjam-jam kita membaca buku ataupun kita kadang merasa kegiatan itu terlalu monoton dan hal yang pasti tidak berkembang. Tetapi yang teman-teman harus sadari, membaca itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam setiap kehidupan. Kebetulan saya juga sebenarnya bisa dibilang kalau dalam hal membaca saya cukup tidak terlalu rajin ya, karena mungkin kadang tergantung dalam buku-buku yang kita baca. Kalau misalkan membaca buku novel, pasti imajinasi kita itu akan tertuju pada novel yang kita baca, entah itu inspirasi, entah itu genrenya itu romantis, genrenya itu visualnya itu keren, ataupun genrenya itu tentang humoris, tentang fantasi. Itu mungkin membuat cakrawala pemikiran kita itu luas. Tetapi tidak apa-apa ketika kita sudah membaca satu buku, itu adalah satu kemajuan, dan kemajuan yang sehingga kalau kita udah menyukai membaca, pasti kita akan menyukai hal-hal yang lainnya. Begitupun saya sekarang sedang lagi membaca buku ilmu usul fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Johaya Praja. Terkadang membaca itu 1 menit, 2 menit tidak akan terasa, tapi kalau sudah berjam-jam pasti pikiran kita akan tertuju. Membaca membuat pikiran kita itu luas, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wahyu yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini membahas tentang perintah membaca yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu di Gua Hiro. Kata yang paling pertama, yang paling sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk kata ikro. Ikro berasal dari kata atau fi'il amr, yaitu sebuah kata perintah yang berasal dari qoro'a, yaqro'u, fi'il amrnya ikro, yaitu bacalah. Kenapa membaca? Karena otomatis membaca itu membuat salah satu otak di dalam diri kita, neuron itu berkembang. Jadi kita mudah menangkap informasi segala apapun ketika kita membaca dari setiap buku ini perlahan demi perlahan. Itu menambah sekaligus ingatan kita terhadap hal-hal yang kita belum tahu. Ayat indah yang sering saya dengar di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min alaq. Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Allazi 'allama bil qalam, yang mengerjakan manusia dengan menulis dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sesungguhnya Tuhanmu mengajarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi sebuah pengetahuan, dimana kalau kita ingin menjadi orang cerdas, semuanya berawal dari membaca buku. Membacalah buku yang sederhana. Ibnu Khaldun, seorang tokoh yang hidup di zaman klasik akhir pada tahun 1407 pernah bilang, pengetahuan suatu bangsa ataupun ilmu itu berasal dari membaca buku. Jadi semua sumber yang kita baca ini dari buku yang benar-benar membuat kita maju. Kemudian salah satu tokoh juga yang bernama Ibnu Sina, kalian sudah pasti tahu, yaitu tokoh kedokteran.
di awal hidup di zaman klasik akhir pernah berkata bahwa aku membaca tiap buku berjam-jam, seolah-olah pikiran aku itu tertuju kepada buku itu, dan aku hidup di dalam pikiran-pikiranku itu hidup di dalam buku tersebut. Jadi ketika kita membaca buku berjam-jam, itu kita seolah-olah imajinasi kita itu terfokus kepada buku yang kita baca. Baik itu baca buku yang tentang Islam, baca buku ataupun tentang tokoh barat. Yang paling penting membaca sangat penting. Ada salah satu teknik bagaimana cara kita mengatur dalam membaca. Misalkan teman-teman terkadang membaca buku berlarut-lama pasti bosan. Dan tidak bisa dipaksakan ya, mungkin membaca satu buku dalam satu hari. Ada salah satu teknik yang dimana teknik ini bernama teknik Pomodoro yang saya gunakan, yakni suatu manajemen waktu ketika kita mengatur setiap waktunya itu 25 menit. 25 menit digunakan dalam membaca buku, kemudian 5 menitnya istirahat, dan terus berulang-ulang sampai kita benar-benar konsisten dan fokus terhadap konsentrasi terhadap kegiatan. Salah satu tokoh pencetus teknik Pomodoro ini yaitu bernama Francesco Cirilli, yang itu seorang mahasiswa asal Italia yang dulunya itu menemukan teknik ini pada akhir 1980-an. Jadi teman-teman, hal yang paling penting adalah membaca. Meskipun kita membaca satu buku, tetapi bukunya itu mengandung manfaat bagi kita sendiri, itu tidak masalah. Yang paling penting kita konsisten. Tidak harus kita membaca buku di target satu buku, tapi 30 menit satu hari misalkan, itu sudah cukup untuk menambah pikiran kita agar tidak kosong. Karena di dunia ini seseorang itu dilahirkan atas ketidaktahuan. Makanya seseorang bisa pintar, bisa cerdas, itu karena dia rajin dalam membaca bukunya. Dan tidak ada yang namanya seseorang yang pintar dari lahir, karena semua orang juga memiliki salah satu privilege, kelebihan, dan kekurangannya. Ada orang yang ahli di bidang tersebut, ada orang yang ahli misalkan di bidang matematika, ada yang ahli di bidang IPA, biologi, Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi semua itu yang namanya proses pasti harus belajar terlebih dahulu. Dan salah satu hal yang paling pokok, bacalah buku. Kenapa Allah mewahyukan Iqra bukan ihfaz? Kalau misalnya Allah mewahyukan ihfaz kepada seluruh manusia, maka manusia akan kebingungan dalam menerima informasi ataupun mengambil sebuah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ini 1-5, Iqra, bacalah. Bacalah terhadap pengetahuan yang kita pelajari. Karena membaca setiap detail, setiap apapun bacaan buku, memori kita akan terfokus kepada buku yang kita baca. Setiap 1 detik, 1 menit, berjam-jam, setidaknya pengetahuan itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Itu adalah salah satu karunia dalam manfaat membaca. Jadi manfaatkanlah waktu ketika membaca, baik itu masih muda, karena masa muda adalah ingatan kita itu kuat. Dan ingatan kuat, ada satu tokoh yang pernah bilang bahwa belajar menuntut ilmu di masa muda itu bagaikan kita mengukir di atas patung. Kalau kita belajar di waktu tua, itu kita bakal melukis di melukis di air. Jadi sebenarnya manfaatkanlah masa muda ini dalam hal membaca, dan tentunya kita harus tetap konsisten dalam hal yang bermanfaat untuk sekitar. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian konten saya. Baik, dan yang paling penting adalah konsistensi, itu sangat penting. Barakallahu wa kafa billahi syahidan.